Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja atas hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami. Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala puji hanya bagimu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Makasih Tuhan Yesus. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Engkau rapi setiap kami, hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Terutama buat hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan mengurapi, Tuhan menguduskan, sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini, itu semua berasal daripada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, hidup kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi, Bu Timawar ya. Baik, kita akan langsung saja membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Demikian firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dan saya membacakan untuk kita semua. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Ya, demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita Bapak Ibu. Ya, di mana judul perikop ini dikatakan di sana hidup orang Kristen. Ya, jadi gaya hidup anak-anak Tuhan itu seperti apa? Menurut 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 10 ini, ya, ada 3 ya, gaya hidup pengikut Kristus, ya, atau dikatakan orang Kristen. Ya, yang pertama dikatakan adalah orang yang dapat menguasai diri. Ya, ayat 7 itu dikatakan segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi jelas dikatakan di situ orang Kristen itu harus dapat menguasai diri, harus dapat tenang di dalam situasi yang tidak tenang, di dalam situasi yang sudah tidak bersahabat, sudah kacau, sudah gelisah. Ya, kita tahu hari-hari ini Bapak Ibu, keadaan di luar sana ya semakin hari semakin kurang tenang, semakin meresahkan, semakin membuat kita khawatir, semakin membuat kita ketakutan. Ya, bagaimana nanti ya akhir cerita, kan seperti itu ya. Nah, tapi pada hari ini Allah mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dikatakan kita harus menjadi orang yang dapat menguasai diri. Ya, dan dikatakan jadilah tenang. Jadi kalau kita menguasai diri, kita pasti bisa tenang. Kita menjaga hati kita,
menjaga sikap kita, ya, menjaga pikiran kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, selalu kita panggil namanya. Tuhan, lindungi saya. Tuhan, jaga saya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya, di dalam keadaan ataupun situasi yang tidak tenang. Ya, pada hari-hari ini kita mulai melangkah lebih hati-hati, lebih waspada. Kenapa dikatakan menguasai diri dan jadilah tenang? Supaya kita dapat berdoa. Ya, jelas dikatakan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Supaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kita bisa mendengarkan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam kita situasi mungkin tidak baik, maka kita panggil Tuhan. Dalam hati kita, Tuhan, ya, saya berada di tempat ini, di situasi ini, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Keputusan apa yang harus saya ambil? Sikap apa yang harus saya lakukan pada saat-saat sekarang ini? Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita bisa menguasai diri dan kita tenang, ya, firman Tuhan ini berkata kita bisa berdoa, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita bertanya, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, berbicara di hati kita, dan kita mendapatkan jawaban yang tepat. Ya, jadi itu yang pertama. Kita harus tenang dan kita harus menguasai diri kita dan selanjutnya kita berdoa, ya, sehingga keputusan kita sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa ciri khas kita? Yaitu yang kedua, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya, di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, betul Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak punya kasih, kita tidak bisa memaafkan orang. Kalau kita tidak punya kasih Tuhan, kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan, kasih Allah dalam hidup kita, maka kita selalu bersungut-sungut. Kita tidak pernah mengucap syukur. Kita tidak pernah berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita hanya akan memaksakan kehendak kita, pikiran kita, rencana kita. Itu kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain. Ya, ini sangat penting. Ya, kita harus bisa mengasihi orang lain sebab firman Tuhan berkata, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya, itu yang Tuhan mau. Tapi juga dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana sih kita mengasihi diri sendiri? Ya, ya apa yang kita mau, begitu juga kita lakukan sama orang lain. Ya, sebenarnya simple. Ya, kalau kita mau diampuni, ya kita harus mengampuni. Kalau kita mau dimaafkan, kita harus memaafkan orang lain. Ya, firman Tuhan jelas berkata, ya, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi maksudnya bukan mengasihi itu bukan karena ada maksud tertentu. Ya, misalnya, wah, saya mengasihi atau memperhatikan Ibu Timawar, contoh ya. Tapi saya ada maunya. Wah, nanti siapa tahu nanti dia gajian,
saya dikasih kecipratan, contohnya kan, kasih saya tuh ya beli bakso gitu kan. Bukan seperti itu, tapi mengasihi itu benar-benar karena kita mengasihi, karena kita melakukan perintah Tuhan. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Itu juga yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai pengikutnya Kristus. Kita mengasihi orang tanpa syarat dengan sungguh-sungguh, siapa saja ya yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, kita mengasihi ya. Simpel saja sebenarnya. Contoh, itu tadi kalau kita misalnya di dalam angkutan, di dalam kereta api, kalau ada yang lebih tua dari kita, ya ada yang lebih membutuhkan, maka kita suruh dia duduk. Itu juga mengasihi, ya. Silakan Pak, Bu, gitu. Karena kita lihat dia sudah lebih senior dari kita. Seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contoh. Dan ini adalah hidup sehari-hari untuk mengasihi lebih sungguh-sungguh seorang akan yang lain, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk melupakan siapa yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Ya, itu perintah Tuhan pada pagi hari ini, karena dikatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, wah itu Tuhan kita akan bersukacita, senang. Waduh, kamu sudah melakukan perintah saya, melakukan apa yang saya juga sudah kerjakan buat kamu, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ya, yang ketiga yaitu melayani dengan sungguh-sungguh, ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, ya. Amin. Jadi maksudnya apa di sini? Ya, kalau tadi kita sudah menguasai diri, terkoneksi dengan Tuhan, kemudian kita mengasihi, kemudian yang ketiga kita melayani dengan sungguh-sungguh, ya, sebagaimana apa yang Tuhan berikan talenta untuk kita, kasih karunia dikatakan di sana sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Allah itu sudah memberikan kita talenta, memberikan kita kasih karunia. Ada mungkin sebagai pembicara, ada mungkin sebagai pendoa, ada sebagai pebisnis, atau apa saja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apa namanya, orang yang punya keahlian di bidang memasak, di bidang musik, dan sebagainya, pebisnis. Nah, itu adalah kasih karunia yang dari Allah. Dan dikatakan di sana, jika kita menjadi pengurus yang baik, artinya memelihara talenta yang Tuhan berikan itu kepada kita, maka kita bisa berkembang dalam Tuhan. Maka kita bisa menjadi berkat dalam Tuhan. Ya, bukan harus menjadi seorang pendeta atau seorang sarjana teologi ya, untuk melayani. Tapi melayani itu ya adalah kewajiban kita di dalam setiap langkah kita, melayani di rumah, melayani di jalan. Jadi kita mempunyai karakter yang melayani. Yang Tuhan mau sebenarnya itu. Jadi punya karakter melayani. Selalu mendahulukan, namanya melayani ya. Mendahulukan kepentingan umum. Selalu mendahulukan orang lain, mana yang lebih penting. Itu artinya melayani. Melayani artinya membantu orang lain untuk menuju ataupun membawa dia kepada tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, nah, itu namanya melayani. Nah, jadi bukan melayani itu berdiri di atas mimbar di gereja berkhotbah atau sebagai liturgis, bukan itu. Ya, melayani itu artinya melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, ya, untuk menolong orang lain untuk lebih dekat lagi, untuk lebih baik lagi dari sebelumnya datang kepada Tuhan. Itu artinya melayani. Jadi dalam setiap hari kita ini melayani, ya, sebagai istri, melayani suami, melayani keluarga, melayani orang-orang di sekitar kita.
tetangga kita. Dengan kita menyapa mereka, selamat pagi, itu namanya melayani. Kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah, anak Tuhan yang peduli sama orang lain, ya, yang mempunyai karakter yang ramah. Karena dalam Alkitab dikatakan kita harus ramah. Kamu harus ramah seorang terhadap yang lain. Nah, itu melayani. Ya. Dan apalagi demikian juga suami. Suami melayani buat keluarga, buat istri, buat anak-anak, ya. Saling melayani. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka tidak terjadi gontok-gontokan. Tidak terjadi perang, baik di dalam komunitas, baik di dalam keluarga, ya, baik juga di dalam ya setiap perkumpulan ataupun instansi-instansi. Kalau kita mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan umum, saya pikir semua akan baik, semua akan berjalan ya dengan tenang dan semua merasakan ada sukacita dan damai sejahtera di tempat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini dengan situasi yang kurang menentu di luar sana. Ya, ada berbau politik lah, ada berbau sara lah, ya, dan macam-macam sekarang ini. Bahkan ada juga sampai keluarga pun ikut-ikutan akibat kita. Mereka membela, yang satu membela A, yang satunya lagi membela B. Suami menjagokan calon pemimpin yang satu, yang istri menjagokan yang nomor sekian contohnya. Akhirnya gara-gara pengaruh itu terjadi perdebatan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai diri. Karena kita terlalu ikut campur, terlalu mengurusi yang tidak perlu kita urusi. Padahal sebenarnya yaitu tadi, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, hanya satu, jadilah tenang. Ya. Kuasai diri. Kemudian kita berdoa, siapapun nanti yang kita pilih hari-harinya, boleh kita tahu, tapi tidak perlu kita ngotot, tidak perlu kita berdebat, atau tidak perlu kita untuk ikut-ikutan. Sehingga sekarang-sekarang ini banyak, baik di tetangga, kalau sudah ngomongin politik, akhirnya sensi. Ya, akhirnya pulang ke rumah bersungut-sungut. Ya. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita mau seperti itu? Ya, ya, kalau mereka berbicara ini itu, tinggal kita baca, kita simak itu tadi. Tapi pada pagi hari ini, Allah mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai prinsip, kita mempunyai karakter yang berbeda dari orang-orang dunia, seperti Roma 12 ayat 2 mengatakan, ya kan? Kita harus berbeda dengan dunia ini. Jangan ikut-ikutan dengan mereka. Karena itu hanya merugikan diri sendiri. Itu hanya namanya kita itu ya ikut-ikutan dan membuat kita sendiri yang terjerat nanti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini singkat ya, tapi saya percaya ini kita butuhkan hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan ya. Dunia tahu kalau anak Tuhan itu di atas rata-rata. Mereka tahu kalau disakiti mereka tidak melawan. Itu tahu, dunia tahu itu ya. Kalau mereka kita hina, mereka hanya diam, mereka hanya berdoa, mereka hanya menangis. Jadi dunia sudah tahu label itu. Nah, tapi pagi hari ini Tuhan mempertegas kembali, mengingatkan kembali, ya, karena kesudahannya dari segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Kita ini sekarang sudah berada di zaman-zaman akhir, ya. Banyak yang akan terjadi, ya. Ada gempa bumi lah, ya. Ada banjir lah. Waduh, lihat di TV, ya. Ada yang banjir. Wah, sampai kayak seperti ada tsunami ya kemarin ya kita lihat di TV. Kemudian perang Israel. Nah, di Indonesia sendiri juga politik memanas. Itu semua keadaan yang kurang baik ya, kurang stabil dan bisa membawa kita, mengguncang iman kita, mempengaruhi kita, bahkan bisa membuat kita jadi terpengaruh dan akhirnya kita malas ya melakukan tugas kita, malas untuk melakukan aktivitas kita.
Tapi pagi hari ini Alkitab jelas mengatakan Tuhan berbicara kepada kita. Jadilah anak Tuhan yang tangguh. Jadilah anak Tuhan yang tetap tenang, dapat menguasai diri di dalam segala sesuatu, dan andalkanlah doa kepada Tuhan. Ketika kita tenang, ketika kita menguasai diri, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan kita juga bisa mendengarkan jawaban doa kita, suara Tuhan dalam setiap doa kita, dalam hati kita. Dan yang kedua dikatakan, mari kita mengasihi orang lain, peduli sama orang lain. Kita mulai dari keluarga kita. Yuk saling menyemangati, saling mendoakan, saling menolong, saling menutupi kekurangan, bukan membesar-besarkan kekurangan. Ya, kita tutupi kekurangannya, ya, maka kita bisa bersama-sama bergandengan tangan berjalan dalam keluarga kita, baik di komunitas kita. Dan yang ketiga, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, apapun talenta kita, apapun profesi kita, jadikanlah itu sebagai alat untuk melayani Tuhan. Ya, jadi bukan bekerja, bukan melayani sambil, bukan bekerja sambil melayani, tapi melayani sambil bekerja. Jadi di dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, mari kita memiliki karakter yang melayani seperti Kristus. Sebab ya Allah sendiri yang sudah mengajarkan kita. Dan di sini dikatakan dalam 1 Petrus 4 ya, ayat yang ke-11 ya, B dikatakan tadi ya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah memberikan kami nasihat sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di mana kami berada, tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan buat pesan Tuhan pada pagi hari ini, agar kami dapat menguasai diri kami, dan kami bisa tenang, dan terlebih lagi kami bisa berdoa kepada Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan juga kami diingatkan pagi hari ini untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami manusia. Dan kami juga diingatkan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama siapa saja. Lewat hidup kami, lewat pekerjaan kami, perkataan kami, pikiran kami, semuanya itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami tahu kami tidak mampu melakukannya Bapa, tapi Engkau yang berjanji agar kami tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, kasih karunia yang Allah sudah berikan bagi setiap kami, yang Engkau sudah anugerahkan. Itulah yang menjadi kekuatan kami, itulah yang menjadi andalan kami, sehingga Allah dipermuliakan lewat setiap tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mati untuk menyelamatkan kami. Bagi Dialah segala kemuliaan, segala hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami tahu bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti. Roh Kudus selalu menolong kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi ini.
Haleluya. Amin.